Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kami akan membahas tentang kasus 11.2 tentang analog device ins atau disingkat ADI. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri Kenny Aditya dengan NIM 230433038 dan rekan saya Muhammad Abizar Arbitori. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana industri ADI berubah antara tahun 1996 dan tahun 2001. Pada tahun 1950-an, ADI berfokus pada adaptasi kartu skor. ADI lebih menekankan pertumbuhan pendapatan di samping inisiatif kualitas dan efisiensi. Namun, menjelang akhir tahun 1950-an, ADI memanfaatkan kartu skor perusahaan secara efektif dalam lingkungan pasar yang bergerak lebih cepat, kemudian lebih dinamis dan lebih kompleks. ADI juga membaur dengan produk baru yang menyebabkan dinamika permintaan yang baru, yang awalnya berada di sektor industri dan militer yang dimana produknya memiliki siklus hidup yang panjang, sehingga komponen tersebut diminati setelah bertahun-tahun, setelah lama baru diminati lagi. Namun setelah membaur dengan produk baru, pasar teknologi mendorong pertumbuhan ADI belakang ini di sektor elektronik. Jadi siklus hidupnya jauh lebih pendek, seringkali hanya 1 hingga 2 tahun untuk penjualan kembalinya. Dapat kita lihat pertumbuhan penjualan ADI dari 1996 terus meningkat. Jika kita lihat secara berurutan dari 1996 penjualannya dari 1194, kemudian menjadi 1243, kemudian 1231, kemudian 1450 dan puncaknya pada tahun 2000 itu 2578. Namun pada tahun 2001 banyak pemasok jaringan yang menurun termasuk ADI. Pendapatan ADI menurun kembali menjadi 1,9 miliar. Dan puncaknya pada kuartal 4 tahun 2000 sebesar 3,2 miliar tahunan atau penurunan sebesar 40%. Pada tahun 2001, ADI memecah rantai pasokan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, spesifik, dan tersebar. Sepanjang sejarahnya, ADI hanya memproduksi dan mendistribusikan komponen mereka sendiri, lalu mengirimnya langsung ke produsen peralatan. Namun pada tahun 2021, alih daya yang signifikan dilakukan untuk yang pertama yaitu operator fasilitas pembuatan chip, kemudian distributor komponen global, dan produsen peralatan kontrak. Yang kedua, bagaimana target ditetapkan untuk metrik pada kartu skor? Siapa yang menetapkannya dan seberapa ketat metode penetapan tujuan yang dibutuhkan agar metrik tersebut bermanfaat dan bagaimana evaluasinya? Target yang ditetapkan yaitu yang pertama menggunakan pendekatan perbaikan paruh waktu pada tahun 80-an. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi cacat atau penundaan hingga 50%. Ini efektif untuk metrik berbasis kelemahan. Yang menetapkannya kemungkinan adalah manajer dan tim yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Kemudian yang kedua ada dua pendekatan alternatif yang digunakan jika perbaikan paruh waktu yang tadi itu tidak cocok. Prosesnya itu setiap divisi membuat rencana bisnis yang kemudian ditinjau dan dinegosiasikan dengan manajer senior. Target ditetapkan melalui kolaborasi antara manajer level divisi yang junior dan manajer senior seperti CEO atau direktur. Metode penetapan tujuan harus seimbang antara ketegasan dan fleksibilitas. Target harus cukup kuat untuk mendorong kinerja dan perbaikan, tapi tidak boleh terlalu kaku sehingga dianggap tidak realistis, atau justru membatasi inovasi dan cara karyawan dalam mencapai target tersebut. Untuk evaluasinya adalah ADI ini adalah perusahaan yang fleksibel. ADI tidak kaku hanya pada satu metode. Mereka meninggalkan pendekatan half life untuk menarik metrik tertentu yang tidak lagi cocok. Hal ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dari perusahaan ADI. Tantangannya adalah di industri dengan siklus hidup produk yang pendek dan proses yang terus berinovasi. Pengalaman untuk menetapkan half time yang menjadi realistis menjadi sulit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya Abizar. Kepada Abizar, saya dipersilakan. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan ketiga.
Apakah kartu scorecard ADI masih berguna saat ini seperti di tahun 80-an? Apa saja keterbatasan scorecard tersebut dan apa saja yang bisa salah? Pada tahun 2001, industri semikonduktor ADI memasuki fase perubahan dramatis. Misalnya, pada tahun 2000, ADI mencatat pertumbuhan top line sebesar 78% menjadi 2,6 miliar US dollar. Pada tahun 1980-an, scorecard ADI sangat berguna untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam tindakan, fokus pada peningkatan kualitas dan pengurangan biaya. Namun, kondisi pasar di era 2000-an jauh lebih dinamis. Produk baru sering bermunculan, siklus hidup produk kian singkat, rantai pasokan terintegrasi, sehingga formula lama mulai mengalami keterbatasan. Misalnya, metode half-life yang dulu dipakai ADI untuk menetapkan target perbaikan tidak mudah ditetapkan pada metrik pertumbuhan pendapatan atau pengembangan produk karena situasi cepat berubah dan sulit diprediksi. Selain itu, ADI sendiri membatasi jumlah metrik yang dipantau setiap manajer hanya 10-20 saja. Karena jika lebih banyak lagi, manajer justru sibuk mencari apa yang penting, bukan memperbaiki apa yang penting. Dengan lingkungan bisnis yang serba berubah, scorecard tidak diupdate secara rutin juga bisa menjadi usang dan tidak relevan. Singkatnya, scorecard masih berguna untuk alokasi fokus, tetapi keterbatasannya meliputi cakupan metrik yang sempit, lebih mengukur apa mudah diukur daripada faktor tak terukur, potensi banyaknya metrik yang menimbulkan kebingungan, serta risiko bahwa metrik statis akan ketinggalan jika tidak disesuaikan dengan strategi baru. Selanjutnya pertanyaan keempat. Apakah Anda akan membuat perubahan pada cara ADI mengelola kartu skornya? Apa saja perubahannya dan mengapa? Menghadapi dinamika pasar 2000-an, pengelolaan scorecard ADI perlu disesuaikan agar lebih adaptif terhadap perubahan strategi. Pertama, ADI sebaiknya menautkan metrik ke peta strategi atau strategi map dan hanya memilih indikator kunci yang betul-betul kritis, tidak mengejar terlalu banyak metrik sekaligus. Ini agar tim tidak terjebak suboptimasi lokal. Kedua, perspektif scorecard perlu diseimbangkan. Selain proses internal dan keuangan, masukkan juga metrik pasar atau pelanggan dan pembelajaran atau inovasi. Misalnya jumlah produk baru yang sukses, kepuasan pelanggan, pengembangan keterampilan SDM. Ini sesuai dengan prinsip balance scorecard agar tidak hanya fokus internal saja. Ketiga, mekanisme tinjauan scorecard harus lebih sering, misalnya ditinjau tribulan atau bulanan agar responsif terhadap perubahan kondisi. Keempat, tingkat keterlibatan pimpinan dalam menetapkan tujuan dan target harus ditingkatkan, sehingga metrik benar-benar mencerminkan prioritas strategis, bukan sekedar angka yang mudah diukur. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan perubahan sistem insentif. Misalnya, penggunaan metrik bukan langsung untuk evaluasi individu agar mendorong kolaborasi dan inovasi. Seperti yang ditunjukkan kasus di mana fokus pada hanya metrik keuangan mengabaikan motivasi jangka panjang. Dengan penyesuaian tersebut, scorecard ADI akan kembali menjadi alat strategis yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bukan hanya laporan kinerja tradisional. Lalu pertanyaan terakhir. Apakah sistem metrik atau scorecard memiliki kekurangan? Dapatkah karyawan memanipulasi sistem? Dan apa saja bahaya AIS? Sistem metrik atau scorecard manapun memiliki kelemahan jika digunakan tanpa kehati-hatian, termasuk di ADI. Salah satu kelemahan utama adalah kesempatan bagi karyawan untuk mengakali sistem. Jika pencapaian metrik ditawarkan pada bonus atau evaluasi personal, karyawan cenderung fokus memaksimalkan angka, kadang dengan cara manipulatif. Misalnya, jika balance scorecard digunakan untuk penilaian individu, hal ini justru menghasilkan gaming atau sandbagging dan fokus pada penampilan agar bagus daripada perbaikan kinerja yang sebenarnya. Artinya, proses inovasi bisa mati karena pegawai memilih aman memenuhi target angka ketimbang mencoba hal baru.
Bahkan, sumber lain memperingatkan bahwa karyawan sering mengakali sistem supaya selalu memenuhi target. Oleh karena itu, metrik yang belum didesain dengan matang mudah disalahgunakan. Misalnya, menunda perbaikan proses kualitas yang tidak diukur atau mempercepat penjualan baru hanya untuk mengejar target jangka pendek. Selain itu, penggunaan Executive Information System atau EIS di ADI membawa risiko tersendiri. Meskipun ADI telah memasang EIS untuk mendukung scorecard di berbagai level, divisi, departemen, atau individu, EIS dapat menimbulkan informasi berlebihan dan memerlukan pengelolaan data yang ketat. Data EIS harus bersih dan terintegrasi. Jika tidak, EIS bisa menyajikan informasi yang kurang akurat atau tidak terpercaya. Literatur menyebut bahwa kelemahan EIS meliputi tergantungnya pada sistem, biaya implementasi tinggi, fungsionalitas terbatas, dan yang terpenting, potensi information overload bagi manajer. Artinya, terlalu banyak data detail dapat membebani pengambilan keputusan, dan bila proses input data tidak konsisten, dapat menghasilkan insight yang keliru. Bahaya lainnya, EIS bisa lamban atau sulit dikelola bila sistemnya besar. Kesimpulannya, meski EIS meningkatkan akses informasi, ADI harus mengantisipasi risiko keandalan data dan kelebihan informasi, serta memastikan bahwa sistem scorecard tidak mendorong perilaku manipulatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.